Halo, salam jumpa pemirsa Damat TV yang di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Ardianti, tentu dalam program acara Ngobrol Santai yang akan tayang di hadapan Anda selama hari Senin dan juga hari Sabtu ya. Dan kita akan membahas sebuah tema yang spesial. Di kali ini kita bersama dengan Bapak Herman Aga ya. Halo Pak. Halo. Kabar sehat hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan bersemangat. Kita akan membahas tema ini ya Pak ya, gerakan dan wirausaha sosial berdampak pemirsa Damat TV ya. Nah, pemirsa, dalam rangka membangun kedaulatan rakyat, tentunya dalam membangun lingkungan, maka diperlukan pejuang-pejuang yang muncul dari masyarakat yang peduli akan kedaulatan bangsa ini. Nah, kira-kira seperti apakah perbincangan kita pada kali ini? Kita akan langsung aja ya recokin aja Pak Aga ya. Saya panggilnya Pak Aga, Pak Herman atau apa ini kira-kira? Boleh apapun. Apapun ya, Boleh. saya Pak Herman ya. Oke, ini Pak Herman selaku penggagas gerakan wirausaha sosial berdampak pemirsa Damat TV yang di rumah ya. Nah, Pak Herman, kita berbicara soal judul yang tadi ya, gerakan dan wirausaha sosial berdampak. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Pak Herman? Gerakan dan wirausaha sosial gitu, artinya kalau dalam bahasa Maduranya itu social movement yang impact gitu. Oke, impactful. social movementnya impact gitu ya. Iya. Terus gimana? Ada sebetulnya kami mulainya dari sebuah gerakan sosial untuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi sebagai sebuah dampak dari pembangunan yang terjadi, dampak dari kota yang berubah statusnya menjadi kota pariwisata gitu, seperti kota Batu ini ya, artinya itu menimbulkan dampak-dampak ya. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Nah, mungkin kami mencoba membuat alternatif tentang solusi terhadap dampak buruk atau dampak negatif ya, positif negatif dari persoalan itu, konsekuensi dari pembangunan, konsekuensi dari berbagai macam kemajuan misalnya gitu ya. Artinya bahwa ada persoalan di situ. Kita mencoba mencari alternatif itu, tetapi sebuah alternatif yang berbasis pada kemandirian gitu. Artinya kita tidak tergantung kepada kita misalnya punya infrastruktur dulu baru bergerak gitu. Kita memulainya dari sesuatu yang keterbatasan itu gitu. Keterbatasan tapi kan akhirnya Iya. bisa menghasilkan bagaimana caranya. Iya, gitu caranya ya, Pak? begitu. Itu artinya bahwa kita tetap peduli, tetap melakukan gerakan-gerakan, tetapi kita tetap mandiri. Kita tetap menjaga independensi. Salah satu bentuknya harus kita mempunyai produk-produk ya. Nah, selain produk sosial juga produk-produk yang menghasilkan dampak finansial. Salah satunya adalah Itu kan nanti kan tujuan goalnya kan itu ya. wirausaha sosial itu atau social enterprise semacam itu ya. Itu sebagai sebuah skill up, sebagai sebuah langkah lanjutan terhadap gerakan sosial yang kami bangun. Nah, kami gerakan sosialnya lebih kepada gerakan lingkungan ya. Gerakan untuk lebih peduli kepada lingkungannya. Ada persoalan tanah, air, udara, juga persoalan-persoalan alih fungsi lahan di Kota Batu. Kota Batu karakter utamanya adalah kota pertanian ya, kota agro, kota yang punya sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain misalnya. Yang belum tentu dimiliki Itu artinya bahwa itu harusnya menjadi sebuah konservasi, itu harusnya dijaga itu sebagai kekayaan kita ya. Nah, mungkin beberapa orang sudah melakukan itu, tetapi belum banyak gitu. Nah, ini Pak Herman kan tadi kan bilang gerakan ini sudah berjalan berapa lama ini sejak Pak Herman mencetuskan ini? Apakah gerakan juga ada itu anggota-anggota yang lain? mulai sekitar tahun 2017. Beberapa teman yang satu visi, satu ide, satu kesadaran bersama membuat gerakan itu. Saya awalnya menurut saya itu sebagai sebuah gerakan kesadaran terlibat itu ya, salah satu output ininya sabar sepungli, terus ada bank sampah segala macam itu. Itu aja kan butuh untuk bisa dia sustainable, bisa berkelanjutan kan.
tetap harus ada biaya yang dia tanggung. Itu makanya saya dan beberapa teman itu membuat itu tadi social enterprise. Saya salah satunya bikin wirausaha sosial Bumi Tani Sawah Rojo. Terus ada teman lain yang bikin usaha produk sehat, ada pertanian sehat gitu, macam-macam. Artinya itu buat kami bagi sebuah bentuk kemandirian gitu. Artinya bahwa kami melakukan gerakan itu memang membangun kesadaran tanpa harus kami jual proposal kemana-mana untuk membiayai ini gitu. Kita tidak membatasi orang untuk peduli dengan memberikan bantuan, tetapi kami tidak mau bahwa itu harus melakukan SPJ, harus melakukan pertanggungjawaban yang rumit-rumit itu gitu. Kita nggak sudah bergerak aja. Berarti ini bergerakannya tanpa ada ketentuan hukum tidak ya berarti? Dari awal kami memang meniatkannya untuk gerakan ini biar murni sebagai gerakan sosial, sebagai gerakan moral, tanpa harus ada sebuah legal formal gitu. Ya konsekuensinya beberapa bantuan yang akan masuk ke kami itu tidak bisa karena harus ada pertanggungjawabannya toh. Ya kalau mau bantu aja, atau kalau mau bantu ya belilah produk kami. Beberapa produk yang ini itu akan membantu untuk gerakan ini. Salah satunya yang kapan lalu ada di Sawah Rojo itu ya. Kemudian di Bumi Aji ID dan lain sebagainya. Itu berarti juga para founder itu juga salah satunya dari gerakan ini juga. Ya, kami di gerakan itu, gerakan kesadaran terlibat itu gitu. Kira-kira itulah sebagai sebuah alternatif ya bagi kami, itu sebagai sebuah alternatif, sebagai sebuah tawaran. Orang tidak harus kaya dulu baru jadi filantropi, jadi penyumbang-nyumbang. Ya, kita bisa berpeduli, bisa berbuat dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Yang penting kan kesadarannya muncul dan orang mau untuk berbuat terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Baik, berarti sejak awal mula berdirinya gerakan kemandirian ini berdampak itu ya sejak tahun 2017. Kemudian yang menjadi fokus tujuannya itu apa? Salah satunya adalah ya konservasi, menjaga menjaga alam ini, kota kami tercinta ini untuk tetap sumber daya alamnya tetap terjaga gitu. Orang apa yang telah dilakukan untuk dalam hal konservasi? Ya itu salah satunya gerakan kita bersih-bersih sungai itu setiap minggu. Kita juga beberapa sedang melakukan konservasi mata air. Kita juga sedang direncanakan yang udah jalan. Ini sudah berapa desa itu ya? Udah desa ke-22 kalau nggak salah. Oke, berarti memang sejak tahun 2017 juga sudah menggeluti juga ya untuk yang konservasi ini ya? Iya. Oke, kemudian apakah juga melibatkan masyarakat juga, kemudian pemerintah juga dalam hal itu ketika konservasi? Pasti. Kami menyadari bahwa sumber daya kami ini terbatas, baik sumber daya manusia, sumber daya modal. Artinya bahwa itu bisa kita jalankan dengan cara berkolaborasi. Ya, kami berkolaborasi dengan siapapun, dengan pemerintah, dengan berbagai instansi, dengan komunitas, dengan macam-macam, dengan desa, dengan pastilah itu sebuah konsekuensi yang harus kami jalankan. Berarti ini pure gerakannya independen ya? Ya. Ada berapa anggotanya? Kalau anggota penggerak ya, istilahnya motor penggeraknya sekitar ada 7 orang gitu, dari berbagai macam profesi dan dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Tetapi pada saat di lapangan bisa berkembang. Itu tadi konsep kami kan berkolaborasi tetapi tetap independen. Iya. Sudah mulai 2017 berdiri, kemudian berarti sudah banyak kegiatan dong yang sudah dilakukan oleh gerakan berdampak ini. Kemudian juga akhirnya bisa menghasilkan output yang lain, kemudian memberikan motivasi juga kepada masing-masing anggota dan juga masyarakat tuh bagaimana kita bisa mandiri gitu kan ya. Nah, kalau apakah juga support juga untuk finansial, misalnya ada anggota yang ingin membuka bisnis apa gitu, apakah juga ada support dari finansial juga dari gerakan ini atau kalau support finansial sih mungkin enggak ya, tetapi artinya bahwa kami juga membuat jejaring itu. Makanya prinsipnya itu tadi, kolaborasi lintas ilmu, lintas bidang profesi, macam-macam ya Mbak ya. Tapi sebetulnya kan
masing-masing individu atau masing-masing kelompok ini kan sebetulnya sudah punya kemandirian masing-masing yang kita mau ajak untuk peduli gitu loh, not just a profit tapi juga value, tapi juga ada makna, memberikan makna kepada pada apa itu namanya bisnis yang dia jalankan. Itu semacam kontribusi kepada alam, kepada lingkungan, kepada ini, kepada sesamanya gitu, kira-kira begitu. Ya itu tadi kami mencoba membangun kemandirian dan kolaborasi itu dengan misalnya membuat produk-produk bersama atau mengoptimasi produk yang sudah ada gitu. Kalau untuk mengoptimasi produk yang telah ada tuh misalnya kayak gimana? Kalau yang sudah dilakukan oleh gerakan ini sebelumnya sudah berjalan? Kalau saya itu tadi saya membuat semacam pertanian alternatif yang terintegrasi. Nah, itu sebagai sebuah itu juga saya niatkan itu sebagai semacam role model semacam apa produk contoh yang bisa nantinya bisa dikembangkan di tempat-tempat lain. Ada semacam apa ya itu kontribusi saya dan teman-teman yang mengoptimasi Sawarojo bahwa itu bisa menjadi semacam model fresh market pertanian yang terintegrasi yang bisa diselesaikan dalam satu tempat gitu. Itu kami berharap bahwa kalau itu bisa berjalan, bisa ditempatkan di tempat lain, di desa-desa lain atau akan diadopsi oleh komunitas-komunitas yang melakukan itu gitu. Nah, di Sawarojo itu kan healthy food, healthy space, and healthy activity itu yang inian. Terus teman-teman lain yang di dalam gerakan ini itu mengembangkan produk apa itu namanya mie sehat yang inian. Oke, gitu. kita dulu ini ya Pak Herman, ini masih panjang perjalanannya pemirsa atau dalam program Majalah Ngobrol Santai setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang kedua, masih bersama dengan Bapak Herman Aga. Pemirsa, ini selaku penggagas gerakan wirausaha sosial berdampak ya. Ternyata tadi dampaknya sangat banyak sekali ya dari gerakan ini pemirsa ya. Dari dampak positif aja pastinya, bahwa dampak negatifnya nggak ada kan. Jangan sampai ya pemirsa. Oke, nah Pak Herman Aga, saya makin nama panjangnya. Oke, tadi kan kita berbicara soal adanya konservasi ya. Itu berarti bagiannya dari yang sadar pungli itu ya berarti ya? Atau gimana? Ini sebetulnya adalah sesuatu yang terintegrasi ya. Gerakan konservasi ditunjang oleh sektor bisnis ekonomi yang berdampak itu tadi, sebetulnya kan begitu. Itu sebetulnya jadi sebuah kesatuan gitu. Artinya bahwa tidak hanya konservasi pure konservasi begitu ya, tetapi kan bagaimana ini bisa terus berjalan, kan harus ada supporting ekonomi minimal kemandirian dari pelaku-pelakunya. Nah, gitu bagaimana kan, caranya? Ya itu artinya bahwa kami mencoba juga bekerjasama misalnya dengan bank sampah. Kebetulan praktisi bank sampahnya juga teman kita gitu. Dia ini berarti untuk bank sampahnya ini perannya apa untuk konservasi yang telah digagas oleh gerakan ini? Iya, perannya sangat vital karena sebetulnya segala macam polusi itu kan karena sampah yang tidak terkelola, menjadi limbah, menjadi polusi, itu kan sebetulnya karena tidak terkelola. Itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Ya gitu kan, artinya bahwa itu coba kita sadarkan dengan berbagai macam cara dan gerakan itu. Salah satunya dengan memilah sampah dari rumah. Dari itu terus menjadi ada terkelola menjadi aspek ekonomi dengan bank sampah. Nah, kita juga kepengen lagi lebih meningkatkan itu. Oke, kemudian bagaimana cara Pak Herman untuk meng-hire para yang tadi sudah kayak bank sampah, itu kan pasti kan juga ada kaitannya dengan gerakan konservasi ini, bagaimana cara meng-hire mereka? Nggak meng-hire, kita berkolaborasi, artinya bahwa itu sebetulnya ada part-partnya orang-orang yang mengelola, artinya kita mencoba untuk bagaimana menjahit ini menjadi sebuah kesadaran bersama gitu. Misalnya itu produk limbahnya menjadi supporting untuk pupuk, untuk komposter tanaman, untuk ini, atau
produk limbah plastiknya bisa untuk media tanam, gitu-gitu. Memang ya belum masif, kan ya, ini, tetapi kalau itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir itu sambil membuat kesadaran itu tadi, gitu. Terus misalnya beberapa limbah itu dikelola menjadi sesuatu yang bernilai kria, misalnya begitu kan. Ya memang apa itu peran masing-masing itu punya peran masing-masing, ya. Artinya tidak ada satu yang di hire atau ini menjual, enggak. Okay. Kan kita mencoba menjahitkan itu. Ya? Iya, berkolaborasi, kuncinya kan di situ. Kemudian dalam hal untuk konservasi selain dengan bank sampah, dengan siapa lagi? Dari gerakan ini. Ada juga teman-teman yang sudah melakukan itu dengan apa, ekoenzim gitu, yang mengelolanya menjadi ekoenzim. Terus teman-teman ekoenzim itu kayak pupuk itu atau gimana ya? Iya, itu dari limbah-limbah rumah tangga, sampah organik rumah tangga yang diambil menjadi nantinya pupuk yang namanya ekoenzim itu. Ini dari bank sampah atau enggak? Dari mana? Enggak, kalau itu ada motor penggeraknya sendiri. Okay. Nah, terus teman-teman yang melakukan apa itu namanya ekoprint dari tanaman yang lebih herbal, dari daun-daun yang diinian, terus terkelola juga limbahnya dengan baik, gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah produk yang bisa punya nilai jual juga, gitu ya. Juga teman-teman yang atau petani-petani yang sudah mulai melakukan tanaman-tanaman yang lebih sehat, hidroponik, organik, begitu. Itu juga salah satu bentuk konservasi. Saya Seperti pikir yang begitu kapan kan. lalu diterapkan di Sawarojo itu Iya. ya. Oke, berarti itu juga salah satu bentuk konservasi yang diterapkan Iya. di Sawarojo. Nah, kebetulan Sawarojo ini miliknya Pak Herman ya. Iya. Kebetulan ini ownernya pemirsa ya. Di mana alamatnya Sawarojo? Di dekat dengan Balai Kota Among Tani, di belakangnya perumahan Panorama. Itu biasanya tempat masyarakat Batu jalan-jalan pagi atau sore itu, lewat situ ya. Jadi gitu pemirsa ya, mungkin buat teman-teman yang mau nongkrong nongkrong asik ya, boleh ya di Sawarojo pemirsa ya. Itu juga salah satu konservasi lahan hijau pertanian sih ya. Itu upaya untuk tetap menjadi lahan hijau pertanian, tetapi dioptimasi dengan sesuatu yang lebih menarik, gitu misalnya. Nah, oke. Kalau contoh kita ambil Sawarojo, kalau Sawarojo sendiri apakah juga awal mula berdirinya juga konsepnya, kemudian nanti perjalanannya bagaimana, itu juga dari tim ini juga? Iya, saya dan beberapa teman yang lain ya, itu membuat konsep konservasi lahan pertanian hijau yang alternatif, karena juga itu bentuk keprihatinan kami terhadap alih fungsi lahan di Kota Batu yang masif dengan kota yang ditetapkan menjadi kota wisata, gitu ya. Beberapa lahan pertanian, lahan tempat kami bermain dulu, lahan hijau itu kan beralih fungsi, terutama juga lahan-lahan persawahan ya. Nah, kita tidak bisa menghindari itu karena ya mungkin sebagai bentuk konsekuensi kebutuhan lahan untuk itu tadi, pariwisata itu tadi. Nah, kita membuat sebuah bentuk alternatif gitu, pertanian yang terintegrasi, selain sehat, selain sehat, kata kuncinya sehat sih, artinya juga orang bahwa bertani itu tidak susah, gitu loh, bahwa membuat alternatif market itu bisa, tidak harus ke market tradisional, tapi bisa diselesaikan di situ, gitu, dalam bentuk yang fresh maupun dalam bentuk produk olahan makanannya, gitu. Oke. Ketika menggagas Sawarojo, contoh ya misalnya ini kan itu kan juga salah satu dampak dari wirausaha sosial dari gerakan ini kan ya. Itu sejak tahun berapa Sawarojo itu? Kalau Sawarojo itu sejak tahun 2001. Ada nggak kendalanya ketika mengkonsep? Banyak dengan tim itu? Banyak banget ya, artinya bahwa bagaimana? Kami mengawali itu bukan dengan modal besar gitu, mimpinya yang besar gitu ya, modalnya terbatas gitu, artinya bahwa kami juga mencoba mewujudkan gagasan itu dengan segala macam keterbatasannya ya, membuat kesadaran itu kan juga nggak bisa secara instan ya. Kami bergerak aja dengan segala keterbatasan itu ya, alhamdulillah masih bertahan, dan kami mencoba untuk
terus bisa mengoptimasi lahan itu menjadi itu tadi menjadi semacam proyek percontohan yang bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Kira-kira untuk yang menjadi proyek percontohan dari Sawarojo, kira-kira apa yang mungkin memungkinkan gitu? Kita memimpikan sebuah fresh market ya, pasar yang fresh. Kan memang jarang sama ini. Iya, yang fresh juga yang healthy, yang sehat gitu, yang tidak terlalu tercemar dengan pupuk-pupuk pestisida. Orang juga bisa langsung fresh ngambil langsung dari lahan, bisa dibeli secara fresh atau bisa dimasak di situ gitu. Juga dampak sosial yang lain juga kami menyediakan tempat semacam itu bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas. Oke. Berarti itu juga dari komunitas juga? Iya, harapannya kita seperti itu. Nah, itu kan salah satu contoh Sawarojo. Kemudian contoh yang lain sempat ada kendala juga ketika itu? Yang produk yang di lain? Tempat yang lain gitu. Yang merupakan dampak kalau saya dari concernnya di Sawarojo, artinya kalau itu kan mitra-mitra kami ya, artinya kalau yang produk-produk seperti bank sampah, ekoenzim, apa itu namanya tadi produk-produk mie sehat, itu ya mereka masing-masing, tapi kita berjejaring lah istilahnya begitu ya. Oke, berarti kalau mie sehat itu bukan produknya Sawarojo ya? Bukan. Yang lain lagi ya? Iya. Dibahas nanti lagi. Oke. Tetap dalam program acara Ngobrol Santai, selain satu ini jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang ketiga pemirsa. Kita masih bersama dengan Bapak Herman Aga ya. Kita masih berbicara soal gerakan ya Pak Aga ya. Oke, Pak Aga masih semangat ya? Alhamdulillah, semangat terus lah kalau ngobrol tentang topik ini ya. Oke. Nah, Pak Aga, ini kan dalam rangka menjalankan gerakan yang tadi itu secara konservasi. Pastikan juga jika kita masuk di wilayah-wilayah tertentu kan juga tidak mudah, pastikan juga berbenturan dengan adat istiadat dari wilayah atau dari tempat. Dan bagaimana cara gerakan ini untuk bisa masuk masing-masing desa itu Pak? Gimana? Pasti kan ada banyak perbedaan gitu. Iya. Artinya bahwa ya memberikan penyadaran terhadap sesuatu yang sudah dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan umum yang di situ kan pasti kan butuh metode khusus gitu ya. Artinya sebetulnya kami tanpa sebuah strategi yang ini ya kita istilahnya kulon nuwun aja. Ini ada persoalan yang ada di sini nih. Atau kami selalu pakai falsafah Jawa itu. Menang tan ngasorake itu. Ya ada persoalan di situ. Tetapi kita mencoba itu dengan berbuat langsung. Lu wong Pesanggerahan, orang Ngaglik kan mau nih kena di Sawokerto misalnya gitu deh. Iya, artinya kita kulon nuwun dulu, kita melakukan pendekatan dan orang disadarkan ini ada persoalan nih. Atau ini ada potensi nih. Dari persoalan itu ada potensi nih. Yuk kita optimasi itu atau yuk kita selesaikan yuk persoalan itu karena ini kalau tidak selesaikan akan menjadi sebuah akumulasi persoalan yang nanti tidak hanya berdampak kepada di hari ini tetapi juga kepada dampak kepada anak cucu berikutnya gitu. Artinya sebetulnya kami melakukan itu tetapi dengan cara yang fun sebetulnya sesuatu yang itu tadi enggak sesuatu yang ngasorake yang menghina gitu yang membuat orang tersinggung enggak artinya bahwa ini persoalan kita bersama yuk kita selesaikan dengan apa yang kita bisa gitu artinya bahwa itu tadi bentuk kulon nuwun kita gitu juga mengelola potensi yang ada di situ misalnya untuk menselesaikan ini. Nah itu kan kita ambil contoh di Pesanggerahan waktu itu bagaimana cerita dong ke pemirsa gimana waktu itu di wilayah Pesanggerahan kulon nuwunnya gimana terus sampai akhirnya bisa membaca di situ ada persoalan apa kemudian kita bisa kalau kayak gimana gitu. Pesanggerahan itu desa Pesanggerahan itu karena desa kelahiran saya itu ya itunya saya anak kampung situ lah artinya ya itu saya melihat itu ada persoalan beralihnya lahan-lahan fungsi hijau yang ada di situ lahan-lahan yang masih tersisa nih
gimana ya caranya untuk bisa mempertahankan. Karena juga sebetulnya juga ada persoalan juga, mereka mempertahankan lahan pertanian itu sementara memang ya kondisinya tidak memungkinkan. Pertanian sendirinya dia merugi gitu loh, artinya bahwa pertanian itu dilanjutkan juga merugi, sementara ada iming-iming modal gede untuk mengalih fungsikan itu, kadang-kadang kan pilihannya ya udah dijual aja lah, karena bertani juga soro gitu loh, gitu. Artinya kita melihat persoalan itu, ya kita mencoba membuat alternatif itu. Apakah ini kan ya banyak kendala dan tantangannya pasti itu. Apa aja nih waktu itu? Banyak ya, artinya juga kendalanya. Bahwa tidak semua orang mau kan, ya sudah orang skeptis terhadap persoalan ini kan, ya sudah dijual aja yang lebih menguntungkan misalnya gitu. Tetapi itu kan menyelesaikan hanya persoalan hari ini, tidak menyelesaikan persoalan berikutnya, anak cucunya. Dia tidak bisa mewariskan itu kepada anak cucunya nanti. Udah jadi ini yang ironisnya, kadang-kadang kan dia menjual itu dan dia menjadi buruh di tempat itu, kadang-kadang menjadi buruh tani di tempat itu. Itu kan persoalan gitu. Nah, kita mencoba dengan mudah-mudahan dengan model pertanian yang seperti ini itu menjadikan nilai lebih tanpa dia harus. Waktu itu dari tim Pak Herman ketika itu memberikan opsi seperti apa untuk memberikan solusi kayak gimana waktu itu? Ya kami mencoba membuat produk itu aja. Orang pada saat melihat oh itu lebih menguntungkan atau lebih menarik, misalnya itu dianggap sebagai sebuah solusi, ya mungkin mereka akan mengadaptasi itu. Tetapi membuat itu tadi, petani yang sudah biasanya begitu harus beralih kepada pertanian yang apa itu namanya, yang multikultur, banyak tanaman, yang panennya gak usah bareng gitu kan juga bukan sesuatu yang hal mudah untuk mereka membuat perubahan tentang itu gitu. Ya kita buat aja, artinya bikin itu, ya kita melakukan komunikasi siapa tahu ada yang bergabung dengan gerakan ini gitu. Ya hasilnya belum terlalu optimal, tetapi ya minimal kami sudah mencoba memulainya gitu. Kalau yang di Pesanggerahan mulai tahun berapa waktu itu? 2001. 2001 juga? Iya. Itu mulai tahun berdirinya Sawah-Rojo ya? Iya. Ya gerakan kalau di Pesanggerahan ya yang itu gitu loh, itu yang kita membuat sebuah pertanian alternatif itu. Art, dulu ya pengennya itu sebagai sebuah art farming gitu. Art farming. Belum pernah pemirsa ya, ini baru terdengar. sebuah pertanian yang tertata secara artistik gitu. Artinya juga nanti hasilnya tidak hanya produk pertaniannya, sawi dan macam-macam itu, tetapi juga experience yang dia berikan di situ gitu. Tapi art farming udah action ya? Sudah ya? Kan sudah memulainya. Belum optimal, tetapi kita sudah mencoba memulainya. Kira-kira kalau dipresentasikan udah berapa persen nih sekarang art farming? Ya masih 50%. Masih 50% ya. Nah, itu masih tinggal separuh lagi masih ya? harus lagi ya? di up lagi secara artistik. Dan juga kita berharap ada kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang memang punya kapasitas keilmuan di situ ya, teman-teman arsitek, teman-teman seni rupawan gitu yang bisa mewujudkan itu. Artinya bahwa di Batu, pertaniannya sekarang tertata indah, dan mudah-mudahan dengan itu orang tidak menjadi menjual lahannya, orang tetap mempertahankan lahan hijau pertaniannya dan lebih menguntungkan gitu. Betul. Oke. Berarti kalau untuknya art farming ini kan tinggal selangkah lagi kan, mungkin bisa maksimal ya. Mungkin sudah ada gambaran kira-kira mau ajak join siapa lagi nih yang kira-kira berpotensi di art farming ini? Udah ada planning nggak itu siapa nanti? Mungkin dinas atau pihak siapa, swasta? Siapapun boleh ya. Artinya sebetulnya kan ini lebih menguntungkan kalau orang punya kesadaran itu ya. Artinya bahwa hasil produknya apel, jeruk segala macam tetap bisa menghasilkan. Tetapi apabila itu tertata, bisa jadi malah di situ jadi semacam fresh market itu. Tidak hanya sekedar petik apel seperti yang dilakukan ini. Artinya bahwa di situ orang memang bisa melakukan transaksi, atau dia bisa di situ enjoy dengan itu. Karena ada kafe kecil di situ, misalnya ada pusat pelatihan untuk anak bertani, anak-anak muda bisa mengoptimasi dengan pertanian modern, pertanian 4.0, ada keterlibatan banyak, bahkan di tempat itu bisa menjadi semacam inkubator bisnis untuk pertanian gitu. Kepinginnya begitu, mimpinya tuh.
Mudah-mudahan terwujud di tahun ini ya, Pak Herman Amin. ya. Oke, Pak Herman pasti kan juga sudah banyak desa ini yang telah Pak Herman kunjungi di wilayah Batu ini. Semua desa sudah berarti ya? Kalau untuk Gerakan gerakan konservasi itu ya lewat Sabar Pungli, lewat susur mata air itu sudah hampir 24 desa kami keliling itu ya. Tetapi untuk optimasi itu tadi wirausaha sosialnya ya masih belum. Kira-kira ada beberapa berapa desa yang sudah ada optimasi wirausaha ini? Berapa desa ya? Berapa? Ya yang saya lakukan di desa saya sendiri itu. Dan Sanggrahan beberapa ya? teman juga melakukan di desanya di Bumi Haji, di Temas misalnya gitu. Oke, kemudian kan beberapa teman yang lain dan juga tim lain kan masih juga melakukan optimasi di masing-masing desanya. Apakah mereka ada kayak pelaporan gitu? Ini aku udah sampai ini nih. Nah, itulah Ada nggak? enaknya menjadi independen. Kita nggak perlu lapor-lapor. Oke, mungkin ada di grupnya. Aku gini sampai Enggak ini. Ada harus nggak, begitu gitu? lah. Artinya bahwa orang melihat itu sebagai sebuah produk, itu sebagai sebuah gerakan. Ada orang yang mungkin itu menjadi inspirasi mereka untuk lebih memperkembangkannya, lebih optimal dari kami yang punya banyak kendala-kendala ini. Gitu. Misalnya itulah. Kami tidak perlu harus SPJ. Maka kami mengelola apa yang ada dari apa yang ada di kami gitu artinya. Oke, kemudian selain masalah alih fungsi lahan di Pesanggerahan, apalagi yang ketika itu Pak Herman dengan tim melihat Di mana nih spesifik Di Pesanggerahan. Pesanggerahannya ya. Ya tempo hari kan juga ada itu ribut-ribut persoalan alih fungsi mata air ya, mata air yang akan dijadikan wisata yang akhirnya dengan gerakan teman, tapi saya tidak terlibat di situ ya, artinya bahwa ada kesadaran untuk menjaga itu alih fungsi apa itu namanya sumber mata air di yang dusun mana ya? itu di Kalian Alaska itu apa di Pesanggerahan itu. Oke. Itu artinya dengan kaitan ada kesadaran untuk mempertahankan itu dan akhirnya kan apa itu wisata itu dievaluasi kembali gitu karena dikhawatirkan akan berdampak pada mata air yang ada gitu kan waktu itu di Pesanggerahan tuh. Tapi saya tidak terlibat di gerakan itu. Artinya bahwa mulai muncul kesadaran untuk mempertahankan apa tuh namanya sumber-sumber daya alamnya. Seperti tempo hari juga yang ramai, yang mata air yang akan dialihfungsikan menjadi hotel dan ada gerakan masyarakat yang untuk Di Pesanggerahan juga? Enggak di desa yang lain di Bumi Haji waktu itu. Tapi masih dalam pantauan gerakan ini? Enggak Tidak. beda. Artinya bahwa ada kesadaran itu mulai timbul. Artinya bahwa tidak harus kami gitu loh, kesadaran itu bisa muncul. Mungkin kami menginspiring atau kami memulai menjadi semacam trigger gitu ya. Artinya bahwa itu bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya kan gitu. Oke. Kemudian setelah gerakan ini ada di Pesanggerahan. Tidak spesifik Pesanggerahan. Waktu setelah Pesanggerahan waktu itu menjadi fokus desa mana lagi waktu itu? Ya, Batu, utama waktu itu Semuanya Batu, bahwa Yang kebetulan kedua, saya tiga di tempat ya siapa? saya base-nya di Pesanggerahan gitu, dan itu sebagai sebuah ini saya lakukan di Pesanggerahan gitu. Tetapi kan sebetulnya lokus kami di Kota Batu. Batu Raya ya. Iya. Oke, kemudian pasti kan juga ada kan respon positif ataupun negatif dari masyarakat Pesanggerahan waktu itu. Bagaimana sih caranya Pak Herman itu menanggapinya? Ya kami jalankan aja. Cuek Kami gitu. tidak bukan Gimana? cuek ya. Itu bahwa ada ingin menjadi sebuah masukan buat kami. Kalau itu menjadi sebuah hal yang positif dan menginspirasi, alhamdulillah. Artinya bahwa ya kami jalan aja gitu. Artinya ya itu tadi karena kami tidak terbeban oleh apapun sih sebetulnya, ya, jalan aja gitu. Oke, berarti meskipun orang berkata apa ya udah, yang penting tujuanku ini baik kok ya Iya, untuk kita desa kok. niatkan sebagai sebuah niat baik lah. Oke, ini dibahas nanti dulu ya. Oke. Ini Pak Herman ini tetap dalam program acara Ngobras Nurul Santai setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Nurul Santai di segmen yang keempat. Dan kita masih berbicara bersama dengan Pak Herman Aga, pemirsa Dharma TV ya. Oke, Pak Herman Aga, saya mau ngomongin soal ini ya, pertanian art tadi ya. Tapi nanti dulu bentar ya. Ini yang jadi pertanyaan saya lagi, ini
Sebetulnya Pak Herman ini apakah memang basicnya ke pertanian? Wah, malah jauh dari itu. Jauh dari itu ya, kok bisa? Saya Gimana petani, saya ceritanya? petani kata-kata. Petani kata-kata. Iya, basic saya dulu malah lebih banyak di sastra ya, di teater, juga sempat di film. Pernah di film juga di Pak Herman? Jakarta ya sempat gitu, terlibat di beberapa produksi film gitulah. Saya kenapa ini kan kalian melihat ya bahwa ini kota saya gitu, tanah kelahiranku, tempatku bermain dulu, ada persoalan gitu. Paling utama kan ini semacam menjadi, kalau kita nggak peduli akan menjadi bom waktu ya, persoalan tentang alam, persoalan itu tadi alih fungsi lahan, yang itu Kota Batu yang agro gitu. Orang kesini kan harusnya lihat batu yang hijau, yang adem, yang itu kan, itu mulai beralih mulai ya. hilang berarti ya. Terus apa ya kontribusiku? Padahal aku tidak punya basic di situ. Apa nggak bisa sih aku dengan apa yang bisa aku punya atau pengalamanku itu berkontribusi dalam persoalan itu, bisa menjadikan punya alternatif solusi untuk itu gitu. Misalnya kan itu ya mungkin kontribusinya kecil sekali lah dampaknya itu, tapi mencoba memulai dengan itu. Makanya pendekatan yang aku lakukan itu lebih kepada pendekatan kesenian gitu ya, yang itu kayak gimana tuh pendekatan seni itu ya, misalnya kayak tadi tuh gimana? Gerakan sosial itu aku melihatnya itu sebagai sebuah happening art gitu ya, apa sesuatu teater gitu, teater di realita gitu kan, artinya bahwa itu orang yang peduli melakukan gerakan ketemu di situ karena digerakkan oleh kesadaran yang sama, kepedulian yang sama. Kami men-trigger aja. Biasanya aku bikinkan narasinya atau aku bikinkan posternya untuk kegiatan itu. Orang berdampak, terus terdokumentasi, menjadikan itu artinya pendekatan secara seni. Iya, packaging dan storytellingnya lah. Mungkin aku punya sedikit ilmu di situ gitu. Artinya bahwa itu termasuk juga tentang pertanian. Kalau hanya pertanian yang tradisional ya mengulang sesuatu yang sudah ada, dan itu kan belum terlalu efektif ya. Makanya aku cari kasih lah alternatif solusi. Pertaniannya harusnya lebih art nih, lebih orang, lebih ininya ya, ambience-nya ada gitu, tertata lah secara komposisinya. Ada bayangan nggak sih Pak Herman ya, kayak farming art kayak gimana yang dalam pikirannya Pak Herman, yang kayaknya bagusnya di gitu batu ya. nih gimana sih? Kalau dari kontur tanahnya, kemudian yang beraneka macam kesenian budayanya itu gimana sih? Iya, artinya bahwa itu menjadi sebuah ruang publik, sebuah ruang kesenian, sebuah ruang titik temu yang di tempat itu gitu, di pertanian itu gitu loh. Apakah itu ada banyak di luar kan, banyak itu art farming gitu kan, banyak gitu. Nah itu kan sebetulnya itu tadi, aku tidak hanya butuh kepedulian dan kolaborasi dengan petaninya. Kalau petaninya kan sudah menjalankan kebiasaannya gitu, harusnya para seniman, teman-teman arsitek, teman-teman yang apa itu namanya, punya bisa menjadikan ruang itu menjadi sebuah ruang alternatif, apa tuh berkeseniannya itu harusnya peduli. Saya dulu pernah ya punya gagasan itu, dan saya dialogkan dengan salah satu universitas arsitek dan pertanian. Mau nggak kalian berkontribusi? Misalnya ruang pertanian ini kita bikin. Kalau petani itu kan pondoknya biasanya ala kadarnya gitu ya. Pokoknya tempat ini ya. Mau nggak kalian yang apa itu punya jurusan arsitek bikin misalnya 100 pondok untuk petani gitu dengan bahan-bahan alternatif. Kalau didesainkan mereka pasti akan jauh lebih artistik loh. Dan itu menjadi semacam kontribusi CSR-nya mereka gitu. Terus mau nggak kalian dari yang landscaping pertanahan itu bikin pertanian itu tetapi seperti sebuah taman, komposisi warnanya ini, tetapi tetap bahwa itu produktif. Andewinya, lororosanya, sioma, pakcoy, tapi tertata gitu. Itu kan selain produk pertaniannya itu bisa dijual, tapi experience tempat itu bisa juga dijual gitu. Iya, tidak hanya suah foto, bisa nanti apa, orang tidak perlu apa itu namanya bikin restoran, tapi para petani bisa untuk makan siang bareng petani misalnya gitu. Nah, misalnya kayak gerakan-gerakannya seperti itu ya, ininya itu.
Nah, makannya gimana? Ya ikut aja makan. Nah, para petaninya yang biasa pakai rantangan itu karena ada tamu dari Surabaya ya, dan itu konsepnya dia wisata pertanian begitu. Nah, dia tinggal ini aja rantangannya tambah gitu, dan dia makan di situ karena kalau pondoknya bagus, pondok yang dibangun oleh arsitek-arsitek tadi itu kan lebih menyenangkan itu. Nggak perlu kita bikin restoran atau alih fungsi lahan itu menjadi sebuah kafe yang permanen, nggak perlu. Dan pemiliknya tetap itu ini. Nah, kita yang kalau kita yang menjembatani itu gitu, kita yang mengkonsepkan, kita mencoba membuat jejaringnya, ada konsepnya yang pentahelik itu, ada dari community, dari universitas, dari pemerintah, dari bisnis, dan dari pelakunya itu. Nah, itu berkolaborasi. Itu kan bukan biaya yang mahal gitu. Artinya bahwa pemerintah nggak perlu harus bangun infrastruktur. Oke deh, aku kasih regulasi. Oke deh, itu akan menjadi alternatif wisata baru misalnya. Kan bisa begitu. Nah, gerakan konservasinya itu kira-kira begitu. Tetap itu terjaga, tetapi diberikan nilai lebih dengan wirausaha sosial itu tadi. Kira-kira begitulah. Nah, Pak Herman kan ketika itu juga berarti sempat ngobrol dengan anak-anak universitas ya. Dengan Pak Herman memberikan gambaran juga konsep seperti itu. Lalu bagaimana mereka? Apakah langsung menyetujuinya atau bagaimana waktu ketika itu? Jawaban mereka. Setahun apa 2 tahun yang lalu ya, itu ada program Kerja Reka. Kami mencoba menerapkan itu misalnya di salah satu desa Sumberjo kalau nggak salah waktu Sumberjo. Dengan Universitas ITN waktu itu. Sudah mau terkonsep itu. Cuman ya mungkin belum teraplikasi dengan optimal. Waktu itu malah kami mengoptimasi limbah sayur. Sumberjo itu kan penghasil sayur memang. Limbahnya kan banyak tuh. Nah, itu dikelola oleh universitas, dikelola untuk dijadikan komposter, pupuk organiknya yang akan diterapkan lagi di lahannya itu. Tetapi ya memang dari sisi bisnisnya belum ini kan. Ya banyak kendala-kendala lah. Tetapi itu pernah terjadi. Saya makanya menawarkan juga ke universitas itu untuk gimana nih, mau nggak program lanjutannya bikin 100 pondok untuk petani. Kalau di Malang itu kan ada kampung warna-warni, Batu agrowisata, kita bikin pondok-pondok yang diikan, tetapi terdesain oleh mereka secara artistik gitu. Nah, berarti ketika ada gagasan itu dari Pak Herman juga kawan-kawan, sudah ada gambaran nantinya itu pondoknya itu ada ditempatkan di desa mana, sudah ada gambaran? Di lahan-lahan pertanian lah yang pasti terkoneksi gitu. Aku memimpikannya itu gitu, mimpinya ya di tengah sawah atau di tengah kebun apel gitu ada ininya, yang itu juga bisa jadi semacam co-working space, ruang kerja bersama yang ngomong tentang sektor pertanian gitu. Mengoptimasi, membuat alternatif market baru, anak-anak muda ke situ diinkubasi, mungkin keterampilan mereka untuk membuat alternatif market. Apel tidak hanya sebagai buahnya, akan dia kelola menjadi menjadi pie, segala macam-macam itu. Kita berharap begitu, dan itu tidak perlu kita bangun universitas, kita bangun, kalau enggak di situ aja. Ininya, itu dong universitas kita bikin dong sebagai inian mereka. Oke, aku nggak apa-apa nanti di inian dari universitas ini bikin pondokan tetapi itu juga punya ruang fungsi yang lebih ya, tidak hanya sekedar pondokan gitu. Oke, dan apakah juga sudah sempat ini ide-ide gagasan dari Pak Herman dan juga tim didengarkan oleh mungkin pemerintah gitu? Ya sempat beberapa kali ngobrol, tapi soal aplikasinya sepertinya belum. Mereka sibuk dengan program-program besar lainnya gitu. Ini kan program-program kecil yang tidak terlalu secara serapan anggaran atau apa. Tapi ini gitu. Menarik Pak Herman untuk dikembangkan di Kota Batu sendiri. Ya berharapnya begitulah artinya. Makanya biasanya orang itu akan mudah untuk ikut untuk ini itu kalau ada sebuah produk yang jadi gitu. Ya ini sebisa-bisanya kami bikin sebuah produk dulu untuk jadi semacam contoh gitu ya. Bikin prototipe dulu berarti ini. Iya, prototipenya ya salah satunya di Sawarojo itu. Oke, di Sawarojo jadi sudah menerapkan art farming gitu ya. Iya, yang menuju ke sana lah. Oke, Pak Herman, ini sekalian ini mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Dapa TV di rumah gitu.
kesannya apa? Iya, artinya bahwa sebetulnya mungkin kita kalau secara teknologi, secara itu akan sulit mengejar negara-negara maju yang sudah memulai itu lebih dulu dari kita. Tetapi bahwa mereka tidak punya apa itu namanya sumber daya alam yang seperti kita sebetulnya. Itulah sebetulnya potensi kita untuk sejajar dengan mereka menjadi negara superpower di bidang pertanian gitu. Nah, tinggal kita harus bagaimana mengelola itu, bagaimana menjaga sumber daya alam kita ini yang masih ada dan tersisa ini, yang masih bisa nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau menurut saya, ya agro gitu, pertanian yang mungkin akan menjadi bargaining power kita gitu. Khususnya di Kota Batu lah. Oke, pariwisata menjadi sektor unggulan gini, tetapi bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pertanian, agro itu adalah wajah kita gitu, itu adalah karakter kita, itu adalah kita gitu. Seperti misalnya untuk Kota Batu deh, tanaman apel itu yang istilah kami itu adalah fruit from heaven. Tanaman dari tanaman surgawi itu hanya tumbuh di sini, di kota ini, dan itu sedang menghadapi persoalan dengan lahan yang semakin menipis, yang harusnya itu menjadi persoalan utama lah, karena itu menjadi karakter kita gitu. Dengan kreativitas, dengan kepedulian semua pihak gitu. Oke, ini sekalian harapan untuk pemerintah, mungkin mau disampaikan sekalian kesan-kesannya harapan ke pemerintah atau masyarakat bagaimana? Kepada pemerintah ya jalankan tugas dan fungsi sebaik-baiknya. Artinya bahwa kepada ini ya mudah-mudahan kesadaran itu akan tumbuh kembali kepada karakter asli kita gitu. Oke, terima kasih Pak Herman atas kebersamaannya pada kali ini, dan semoga apapun yang menjadi harapan dari tim Pak Herman CS ya bisa terwujud sebagaimana mestinya ya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Anti dan kerabat kru yang petugas mohon pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan